Pembahasan asesmen standar pendidikan daerah Kabupaten Bantul, Matematika kelas 9 SMP Selasa 16 Februari 2021. Nomor 1. Arif dan Budi mendaki Gunung Fuji di Jepang. Suhu udara di pos pemberangkatan adalah 18 derajat Celcius. Sedangkan suhu udara di puncak negatif 5 derajat Celcius. Selisih suhu udara di pos pemberangkatan dan puncak adalah, baik, jadi di sini untuk selisihnya ini adalah dari suhu terbesar dikurangi dengan suhu terkecil. Sehingga di sini 18 derajat Celcius dikurangi dengan negatif 5 derajat Celcius, ini sama saja dengan 18 derajat Celcius ditambah dengan 5 derajat Celcius, hasilnya adalah 23 derajat Celcius. Sehingga untuk jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, nomor 2. Seorang pemborong mendapat proyek membangun stadion olahraga. Stadion tersebut akan diresmikan 305 hari lagi, sehingga 5 hari sebelum peresmian pembangunan stadion tersebut harus sudah selesai. Baik, jadi di sini untuk harinya 305 ini adalah hari diresmikan. Sehingga di sini 5 hari sebelum peresmian di sini harus sudah selesai, sehingga di sini untuk waktunya ini hanyalah 300 hari. Kemudian agar bisa selesai tepat waktu, pemborong itu memperkerjakan 40 pekerja. Jadi di sini untuk pekerjanya ada 40 pekerja. Maka di sini apabila kita hitung total pekerjaan, ini adalah pekerja dikalikan dengan banyaknya hari. Sehingga di sini total pekerjaannya ada 12.000. Kemudian, tetapi setelah mereka bekerja 80 hari, pekerjaan berhenti selama 20 hari karena terjadi musibah banjir. Maka di sini untuk para pekerja di sini sudah bekerja 80 hari, sehingga di sini yang sudah dikerjakan ini adalah 3.200 pekerjaan. Kemudian di sini libur 20 hari karena terjadi banjir. Agar pekerjaan selesai tepat waktu, tambahan pekerja yang harus ditambahkan adalah, baik, jadi di sini yang dicari adalah tambahan pekerja agar selesai tepat waktu. Maka di sini untuk soalnya kita rapikan terlebih dahulu, kemudian ini untuk jawaban kita. Maka di sini pertama-tama kita hitung terlebih dahulu untuk sisa waktunya. Karena di sini waktunya adalah 300 hari, sudah berjalan 80 hari. Kemudian libur 20 hari, maka di sini untuk waktu yang tersisa ini adalah 200 hari. Kemudian untuk sisa pekerjaan atau pekerjaan yang belum diselesaikan, ini adalah 12.000 pekerjaan dikurangi dengan 3.200 pekerjaan. Sehingga di sini masih tersisa 8.800 pekerjaan. Maka di sini agar tepat waktu, pekerja yang dibutuhkan ini adalah 8.800 dibagi dengan 200, hasilnya adalah 44 pekerja. Sehingga di sini untuk pekerja tambahan yang dibutuhkan atau di sini tambahan pekerja, karena di sini sudah ada 40 pekerja, maka di sini 44 dikurangi 40, hasilnya adalah 4 orang. Sehingga di sini untuk jawabannya dari soal nomor 2, tambahan pekerja yang harus ditambahkan ini adalah 4 orang. Ini adalah yang A. Selanjutnya, nomor 3. Hasil dari 8 pangkat 3 dikali 4 pangkat 5 dibagi 16 pangkat 3 adalah,
Baik, jadi di sini untuk 8, 4, dan 16 ini akan kita sederhanakan terlebih dahulu. Sehingga di sini untuk 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3, 4 diubah menjadi 2 pangkat 2, dan 16 diubah menjadi 2 pangkat 4. Sehingga di sini 2 pangkat 3 dipangkatkan 3 hasilnya adalah 2 pangkat 9. 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 5 sehingga di sini pangkatnya dikalikan hasilnya pangkat 10 dan 2 pangkat 4 dipangkatkan dengan 3 maka di sini pangkatnya dikalikan hasilnya 12. Sehingga di sini 2 pangkat 9 dikalikan 2 pangkat 10 ini sama saja dengan 2 pangkat 9 ditambah pangkat 10 dibagi dengan 2 pangkat 12 sama saja dengan dikurangi pangkat 12. Sehingga di sini menjadi 2 pangkat 9 tambah 10 hasilnya 19 dikurangi 12 hasilnya 7. Sehingga 2 pangkat 7 ini adalah yang B. Selanjutnya nomor 4. Hasil dari akar 200 ditambah akar 50 dikurangi akar 8 adalah. Baik, jadi di sini untuk akarnya ini agar bisa dijumlah dan dikurangi, ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Sehingga di sini untuk akar 200 ini kita ubah menjadi akar 100 dikalikan 2 atau di sini kita ubah menjadi akar 100 dikali akar 2. Kemudian di sini juga akar 50 ini adalah akar 25 dikali akar 2 dan akar 8 ini adalah akar 4 dikali akar 2. Sehingga di sini untuk akar 100 hasilnya 10, akar 25 hasilnya 5 dan akar 4 hasilnya 2. Sehingga di sini 10 akar 2 ditambah 5 akar 2 dikurangi 2 akar 2. Jadi di sini semuanya sudah akar 2 sehingga di sini bisa dijumlah dan dikurangi. 10 ditambah 5, 15 dikurangi 2 hasilnya 13. Sehingga jawabannya 13 akar 2 ini adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 5. Herman membeli 2 dus jus mangga dengan harga Rp120.000. Tiap dus berisi 6 botol. Agar Herman mendapat keuntungan 15%, maka harga jual jus per botol adalah. Baik, jadi 2 dus jus mangga ini harganya adalah Rp120.000 dan di sini satu dusnya berisi 6 botol. Maka di sini harga beli satu botol ini adalah Rp120.000 dibagi dengan 12 karena di sini 2 dus isinya adalah 12 botol. Karena satu dusnya di sini 6 botol. Maka di sini harga beli satu botol ini adalah Rp10.000 sehingga untuk harga jual agar keuntungannya bisa 15% ini adalah harga awal atau harga beli ditambah dengan 15% dari harga beli. Sehingga di sini 15 per 100 dikalikan harga beli ini adalah 10.000. Maka di sini 10.000 dibagi 100 hasilnya adalah 100 dikali 15 hasilnya 1.500. Maka untuk harga jual per botol agar untung 15% ini adalah 11.500. Ini adalah yang A. Selanjutnya nomor 6. Perhatikan gambar pola berikut. Banyak bulatan pada pola ke-12 adalah. Baik, jadi di sini untuk polanya yang pertama ini adalah 1. Yang kedua, di sini bercabang ke kiri atas, kiri bawah, kanan bawah, sehingga di sini menjadi 5. Kemudian bercabang lagi, kiri atas, kiri bawah, kanan bawah, sehingga menjadi 9. Kemudian bertambah lagi, sehingga menjadi 13. Maka di sini dari 1 sampai ke 5, di sini bedanya adalah 4.
5 ke 9 di sini juga 4 dan 9 ke 13 di sini juga 4 sehingga di sini membentuk deret aritmatika. Maka untuk pola ke-12 ini adalah UN sehingga di sini untuk N-nya kita ganti dengan 12, maka di sini adalah A ditambah N dikurangi 1, 12 dikurangi 1 hasilnya 11 dikalikan B. Maka untuk A kita ganti dengan 1 ditambah dengan 11 dikalikan B, ini adalah dikali 4. 11 dikali 4 hasilnya 44 ditambah 1 hasilnya 45, ini adalah yang D. Selanjutnya nomor 7. Diketahui deret geometri dengan U2 sama dengan 6 dan U5 sama dengan 48. Baik, jadi untuk deret geometri U5 ini adalah A dikalikan R pangkat N dikurangi 1. Karena N-nya adalah 5, maka di sini N dikurangi 1 hasilnya 4. Sehingga 48 sama dengan A dikali R pangkat 4. Kemudian untuk U2 ini adalah A dikalikan R pangkat 1, ini adalah 6. Kemudian jumlah 7 suku yang pertama adalah, baik, jadi sebelum kita mencari jumlah 7 suku yang pertama-tama kita akan mencari rasio terlebih dahulu, sehingga di sini kita bagi dari R pangkat 4 dibagi R hasilnya adalah R pangkat 3, A dibagi A hasilnya 1, dan 48 dibagi 6 hasilnya 8. Sehingga R pangkat 3 sama dengan 8, maka untuk nilai R sama dengan 2. Karena di sini ruas kiri dan kanan semuanya kita akar pangkat 3, maka di sini hasilnya 2. Karena R sudah kita temukan, maka yang berikutnya kita akan mencari nilai A. A dikali R sama dengan 6, sehingga di sini R kita ganti dengan 2. Maka di sini A sama dengan 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian di sini untuk jumlah suku dari deret geometri yang R-nya lebih dari 1, ini adalah Sn sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Sehingga di sini untuk Sn ini adalah S7 sama dengan untuk A ini adalah 3, untuk R di sini 2, untuk N ini adalah 7, kemudian R ini adalah 2, maka 2 pangkat 7 hasilnya adalah 128 dikurangi 1 hasilnya 127. Untuk penyebutnya 2 dikurangi 1 hasilnya 1, sehingga di sini dibagi 1 pembilangnya tetap. Maka di sini 3 dikali 127 hasilnya 381. Ini adalah yang D. Selanjutnya nomor 8. Diketahui A dikalikan B sama dengan 12 dan A ditambah B sama dengan 6. Nilai A kuadrat ditambah B kuadrat adalah, baik, jadi di sini sebelum kita menjawab A kuadrat ditambah B kuadrat, pertama-tama kita pahami terlebih dahulu bahwa A ditambah B dalam kurung kuadrat ini adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Untuk pembuktian dari rumus ini sudah pernah kita bahas di konsep dasar mengapa A ditambah B dalam kurung kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Untuk linknya saya cantumkan di sebelah kanan atas. Maka di sini agar menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat, ruas kanan dan ruas kiri semuanya kita kurangi dengan 2AB. Sehingga di sini untuk ruas kanan hanya bersisa A kuadrat ditambah B kuadrat, dan ruas kiri di sini menjadi A ditambah B dalam kurung kuadrat dikurangi 2AB. Sehingga untuk A ditambah B hasilnya adalah 6, kemudian A dikali B hasilnya 12. Maka di sini 6 kuadrat hasilnya 36 dan 2 dikali 12 hasilnya 24. Sehingga 36 dikurangi 24 hasilnya 12. Sehingga untuk jawabannya adalah
yang B. Selanjutnya, nomor 9. Himpunan penyelesaian 3 dikalikan dalam kurung negatif 2x ditambah 5 dikurangi 7 lebih besar dari 2 dikalikan dengan dalam kurung x ditambah 4 untuk x bilangan bulat adalah. Baik, jadi untuk pertidaksamaannya kita tulis terlebih dahulu. Kemudian di sini kita kalikan 3 dikali negatif 2x hasilnya negatif 6x dan 3 dikali 5 hasilnya 15. Kemudian dikurangi 7 lebih besar dari 2 dikali x hasilnya 2x, 2 dikali 4 hasilnya 8. Sehingga di sini 15 dikurangi 7 hasilnya adalah 8. Maka di sini agar tersisa X, ruas kiri dan ruas kanan semuanya kita kurangi dengan 8 sehingga di sini ruas kiri masih bersisa negatif 6X dan ruas kanan di sini 2X. Kemudian di sini ruas kiri dan ruas kanan semuanya kita kurangi dengan 2X sehingga 2X dikurangi 2X hasilnya 0 dan negatif 6X dikurangi 2X hasilnya negatif 8X. Maka di sini untuk ruas kiri dan ruas kanan semuanya kita bagi dengan negatif 8. Karena di sini dibagi dengan negatif, maka tandanya berubah menjadi kurang dari. Sehingga di sini untuk ruas kiri negatif 8x dibagi negatif 8 hasilnya x dan 0 dibagi 8 hasilnya tetap 0. Sehingga di sini X kurang dari 0 ini adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Sehingga untuk jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 10. Jika P sama dengan X sedemikian hingga X lebih besar dari sama dengan 5 kurang dari 12 dan X elemen bilangan asli, kita tulis terlebih dahulu untuk anggota dari P. Jadi di sini X lebih besar dari sama dengan 5, di sini 5-nya ikut. Kurang dari 12 sehingga di sini berakhir di 11 karena di sini bilangan asli maka di sini 5, 6, 7, 8 dan seterusnya sampai 11. Kemudian X dengan anggota X sedemikian hingga faktor dari 24 maka di sini untuk faktor dari 24 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Dan R X sedemikian hingga X lebih besar dari sama dengan 7 kurang dari 13 X elemen bilangan cacah sehingga di sini untuk anggota dari R ini adalah 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian maka dalam kurung P irisan Q gabungan R adalah. Baik, jadi di sini untuk yang kita kerjakan terlebih dahulu ini adalah P irisan Q. Sehingga di sini untuk P irisan Q ini adalah yang ada di P dan Q. Sehingga di sini 6, 8, maka di sini jawabannya 6 dan 8. Kemudian gabungan dengan R sehingga di sini P irisan Q gabungan dengan R ini adalah semua. Sehingga di sini semuanya kita tulis 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka di sini untuk jawabannya ini adalah yang A. Selanjutnya nomor 11. Dari sekelompok siswa, 23 anak diantaranya gemar bermain voli. 25 anak gemar bermain basket, 12 anak gemar bermain kedua-duanya, dan 4 anak tidak gemar voli maupun basket. Banyak anak dalam kelompok itu adalah. Baik, jadi untuk mencari banyaknya kelompok, ini adalah 23 ditambah 25 dikurangi 12 kemudian ditambah 4. Kenapa di sini dikurangi 12? Karena di sini 12 anak ini gemar bermain kedua-duanya.
Sehingga di sini untuk 23 anak yang bermain voli kita jumlahkan dengan basket, kemudian kita kurangi dengan 12 anak yang gemar kedua-duanya. Kemudian ditambahkan 4 anak yang tidak gemar voli maupun basket. Sehingga di sini 23 ditambah 25 hasilnya 48 dikurangi 12 hasilnya adalah 36 ditambah 4 hasilnya 40. Sehingga jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 12. Perhatikan gambar. Yang merupakan fungsi pada diagram tersebut adalah baik, jadi di sini untuk yang merupakan fungsi, ini ada domain dan ada kodomain. Jadi untuk A-nya ini adalah domain daerah asal, kemudian untuk B ini adalah kodomain daerah kawan. Sehingga di sini yang merupakan fungsi ini adalah yang domainnya semua ada anak panah. Sehingga di sini untuk yang 3 ini bukan merupakan fungsi. Kemudian yang merupakan fungsi itu adalah yang domainnya setiap anggotanya hanya memiliki satu anak panah. Sehingga di sini untuk 1 ini juga bukan merupakan fungsi karena di sini ada salah satu anggota domain yang memiliki 2 anak panah. Maka di sini yang termasuk fungsi ini adalah yang 2 dan yang 4. Sehingga untuk jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Gradien garis AB adalah baik, jadi di sini bisa diperhatikan untuk garis AB. Untuk mencari gradiennya, ini untuk cara mudahnya kita tentukan terlebih dahulu untuk titik 0,0. Sehingga di sini bisa diperhatikan untuk tanda yang di sini saya beri tanda X, ini adalah titik 0,0. Maka di sini untuk yang A dan B, untuk yang A ini adalah 0,6 dan B ini adalah 3,0. Jadi di sini X-nya 3 dan Y-nya 0 dan X-nya di sini 0 dan Y-nya ini adalah 6. Atau di sini caranya kita masukkan ke sumbu koordinat kartesius. Sehingga di sini untuk gradien itu adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Maka di sini untuk Y2 dan X2 ini kita mengambil B. Maka di sini X1 dan Y1 ini adalah A. Sehingga di sini Y2 dikurangi Y1 ini adalah 0 dikurangi 6 dan X2 dikurangi X1 ini adalah 3 dikurangi 0. Sehingga di sini negatif 6 dibagi 3 hasilnya negatif 2. Maka untuk jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 14. Persamaan garis lurus yang melalui titik 2, negatif 3 dan sejajar dengan garis dengan persamaan 8x ditambah 4y dikurangi 16 sama dengan 0 adalah baik, untuk yang pertama dari persamaan garis ini akan kita cari terlebih dahulu untuk gradiennya. Jadi di sini untuk gradien ini adalah min A per B. Jadi untuk A ini adalah angka di depan X dan B angka di depan Y. Sehingga di sini ini adalah min 8 dibagi 4 hasilnya min 2. Kemudian karena di sini sejajar maka M1 sama dengan M2. Untuk negatif 2 ini adalah M1 sehingga untuk M2-nya di sini juga sama negatif 2. Kemudian persamaan garis kita masukkan rumusnya Y dikurangi Y1 sama dengan M2 dikalikan X dikurangi X1. Untuk Y1 kita masukkan negatif 3, M2 kita masukkan negatif 2, kemudian untuk X1 kita masukkan 2. Sehingga Y dikurangi negatif 3 ini adalah Y ditambah 3.
Negatif 2 dikali X hasilnya negatif 2X, dan negatif 2 dikali dengan 2 hasilnya negatif 4, sehingga dikurangi negatif 4 sama saja dengan ditambah 4. Kemudian di sini untuk pilihan gandanya, karena semua X ini adalah positif, maka di sini untuk ruas kiri dan ruas kanan semuanya kita tambahkan dengan 2X, atau di sini negatif 2X dipindah ke ruas kiri sehingga di sini menjadi positif. Untuk Y di sini tetap, kemudian 4 dipindah ke ruas kiri hasilnya negatif 4, maka di sini 3 dikurangi 4 hasilnya dikurangi 1. Sehingga 2X ditambah Y dikurangi 1 sama dengan 0, ini adalah yang B. Selanjutnya, nomor 15. Di suatu minimarket menyediakan beberapa paket harga minuman sebagai berikut. Jika Hilda akan memberi paket 3, maka ia harus membayar. Baik, jadi di sini kita tulis terlebih dahulu untuk paket 1, ini adalah 2 Ultramilk ditambah 3 Indomilk sama dengan 21.600. Untuk Ultramilk dan Indomilk ini kita beri U dan I. Kemudian di sini 1 U ditambah 2 I hasilnya 12.600. Yang ditanyakan adalah 3 U ditambah 4 I. Sehingga di sini untuk gambarnya kita hapus terlebih dahulu, ini kita naikkan. Maka di sini untuk persamaan 1 dan persamaan 2 ini akan kita eliminasi. Sehingga di sini persamaan 1 tetap, persamaan 2 semuanya kita kalikan dengan 2. Sehingga menjadi 2U ditambah 4I hasilnya 12.600 dikali 2 ini adalah 25.200. Sehingga di sini kita kurangi, maka 2U dikurangi 2U di sini habis, 3I dikurangi 4I hasilnya negatif I. Dan di sini 21.600 dikurangi 25.200 hasilnya juga negatif 3.600. Maka di sini untuk 1 Indomilk ini adalah 3.600. Kemudian kita masukkan ke persamaan 2, sehingga 2 dikali 3.600 itu adalah 7.200. Maka di sini untuk harga 1 Ultramilk itu adalah 12.600 dikurangi 7.200. Hasilnya adalah 5.400. Sehingga untuk yang ditanyakan 3U ditambah 4I ini adalah 3 dikali 5.400 ditambah 4 dikali 3.600. 3 dikali 5.400 ini adalah 16.200 ditambah 14.400. Hasilnya adalah 30.600. Sehingga untuk jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, nomor 16. Perhatikan gambar. Seorang pengendara mobil melintasi perjalanan seperti gambar. Jika satu petak mewakili jarak 4 km, maka perpindahan terdekat yang dilakukan mobil tersebut adalah. Baik, jadi di sini untuk perpindahannya dari P ke T yang terdekat itu adalah seperti yang saya tunjukkan. Sehingga di sini untuk mencari perpindahan terdekat, kita tentukan terlebih dahulu ini adalah titik O. Maka di sini berbentuk segitiga siku-siku dengan PT ini adalah sisi miringnya. Maka di sini kita masukkan rumus dari Pitagoras, PT sama dengan akar dari OP kuadrat ditambah OT kuadrat. Untuk OP kuadrat ini adalah 1, 2, 3 sehingga 3 kuadrat. OT kuadrat ini adalah 1, 2, 3, 4 sehingga 4 kuadrat. Maka di sini 9 ditambah 16 hasilnya 25. Akar dari 25 ini adalah 5. Karena di sini satu petak mewakili jarak 4 km, maka di sini 5 kita kalikan dengan 4 km.
hasilnya 20 km. Sehingga di sini untuk jaraknya 20 km, ini adalah yang D. Selanjutnya, nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut diketahui luas daerah yang tidak diarsir 104 cm persegi. Luas daerah yang diarsir adalah. Baik, jadi di sini ada dua bangun datar. Yang pertama ini adalah persegi, yang kedua adalah persegi panjang. Sehingga di sini kita cari terlebih dahulu untuk luas persegi, sisi kali sisi, sehingga di sini 8 dikali 8 hasilnya 64. Kemudian untuk persegi panjang, panjang dikali lebar, untuk panjangnya di sini 14 dan lebarnya ini sama, tandanya ini 8 cm. Sehingga 14 dikali 8 hasilnya 112. Maka untuk daerah yang diarsir ini adalah luas seluruhnya. Jadi di sini luas dari persegi ditambah luas dari persegi panjang dikurangi luas tidak diarsir, kemudian dibagi 2. Kenapa di sini dibagi 2? Karena di sini dari persegi dan persegi panjang di sini saling menumpuk, sehingga di sini dibagi 2. Maka untuk luas seluruhnya ini adalah 64 ditambah 112, kemudian dikurangi luas tidak diarsir 104, kemudian dibagi 2. Maka 112 ditambah 64 hasilnya adalah 176, dikurangi dengan 104, hasilnya adalah 72. Kemudian dibagi 2 hasilnya 36. Sehingga untuk jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 18. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 66 meter dan lebar 42 meter. Di sekeliling taman akan dipasang lampu penerang dengan jarak antar lampu 6 meter. Biaya pemasangan setiap lampu Rp300.000. Total biaya yang diperlukan untuk pemasangan lampu di taman tersebut adalah. Baik, jadi di sini untuk soalnya ini di sekeliling taman, sehingga ini kita akan mencari keliling taman. Untuk tamannya, karena di sini berbentuk persegi panjang, maka kita masukkan keliling persegi panjang. Ini adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Untuk panjangnya 66 dan lebarnya 42, sehingga 66 ditambah 42, hasilnya 108 dikali 2, hasilnya 216. Kemudian karena dipasang lampu penerang dengan jarak antar lampu 6 meter, maka di sini untuk keliling dari taman kita bagi dengan 6 meter, hasilnya adalah 36. Sehingga di sini lampu yang dibutuhkan ini adalah 36. Kemudian satu lampu harganya 300.000, sehingga di sini 36 dikali 300.000 hasilnya 10.800.000 rupiah. Maka untuk jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 19. Diketahui segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Dengan panjang sisi AB sama dengan 12, BC sama dengan 16, dan AC sama dengan 8. Sampai sini terlebih dahulu kita buat sketsanya. Untuk AB 12, BC 16, dan AC 8. Kemudian PQ sama dengan 12, QR sama dengan 6, dan PR sama dengan 9. Kita buat sketsanya. PQ sama dengan 12, QR sama dengan 6, dan PR sama dengan 9. Pernyataan berikut yang benar adalah. Baik, jadi karena di sini kedua segitiga ini sebangun, sehingga di sini untuk ketiga pasang sudutnya ini pasti besarnya sama. Maka untuk yang pertama, di sini akan kita sesuaikan terlebih dahulu untuk gambarnya. Dengan di sini bisa diperhatikan kita pakai ABC sebagai acuan. Jadi di sini untuk sisi terpanjang ini adalah yang sebelah kanan.
Kemudian terpendek ini adalah yang sebelah kiri. Kemudian untuk yang menengah ini adalah yang alas. Sehingga di sini untuk yang terpanjang PH ini adalah sebelah kanan. Kemudian terpendek ini adalah HR sehingga di sini sebelah kiri. Dan untuk alasnya ini yang menengah adalah PR. Sehingga ini akan kita hapus, maka di sini untuk perbandingan sudut yang sama, ini adalah A dengan R, B dengan P, dan C dengan H. Sehingga di sini A dengan R ini adalah yang A dan D. Kemudian B dengan P ini adalah yang A, untuk yang D di sini salah. Dan C dengan H di sini juga yang A, sehingga jawabannya ini sudah pasti yang A. Selanjutnya, nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Jika besar sudut PNM sama dengan 60 derajat, besar sudut HLM adalah. Baik, jadi di sini untuk sudut PNM ini adalah 60 derajat. Maka di sini untuk sudut LMN atau di sini yang bertanda hitam ini sama dengan sudut PNM. Kenapa di sini sama? Karena di sini dalam berseberangan. Sehingga di sini untuk sudut LMN ini juga 60 derajat. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk sudut KLM ini sama dengan LMN. Kenapa di sini sama? Karena di sini diketahui dalam soal, sehingga di sini sama karena diketahui. Di sini ada tandanya, ini adalah titik hitam. Sehingga di sini untuk KLM ini juga 60 derajat. Sehingga untuk besar sudut HLM ini adalah 180 dikurangi sudut KLM. Kenapa di sini 180? Karena di sini garis lurus. Sehingga di sini 180 dikurangi 60 hasilnya 120 derajat. Sehingga jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Titik O adalah pusat lingkaran. Apabila besar sudut ACB sama dengan 35 derajat, besar sudut AOD adalah. Baik, jadi di sini untuk ACB ini adalah 35 derajat. Maka di sini untuk sudut AOB ini adalah 2 kalinya sudut ACB. Kenapa 2 kalinya? Karena di sini untuk AOB ini adalah sudut pusat dan ACB ini adalah sudut keliling. Dengan di sini sama-sama bertumpu dari titik A dan titik B. Sehingga di sini untuk sudut AOB ini adalah 2 dikali 35 derajat, hasilnya 70 derajat. Maka untuk yang ditanyakan sudut AOD ini adalah 180 atau setengah lingkaran dikurangi dengan sudut AOB, sehingga di sini 180 dikurangi 70 hasilnya adalah 110 derajat. Ini adalah yang C. Selanjutnya nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Panjang ruas garis CE adalah. Baik, jadi di sini yang dicari ini adalah panjang garis CE. Ini merupakan diagonal dari sebuah balok. Diketahui di sini panjangnya 12, lebarnya 3 dan tingginya 4. Sehingga di sini untuk mencari panjang CE ini adalah kita gunakan diagonal bidang. Ini adalah AC atau diagonal bidang. Kemudian ini nanti akan ditambah dengan tinggi atau AE. Sehingga di sini kita masukkan Pitagoras, ini adalah sisi miring, sehingga di sini CE sama dengan di sini akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi di sini panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Kemudian ditambah AE kuadrat, ini adalah tinggi kuadrat. Sehingga kita masukkan angkanya 12 kuadrat
144, 3 kuadrat 9, dan 4 kuadrat hasilnya 16. Sehingga di sini 144 ditambah 9 hasilnya 153. Ditambah dengan 16 hasilnya 169. Sehingga akar dari 169 hasilnya 13, ini adalah yang A. Selanjutnya nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Pada bangun TABCD diketahui panjang AB sama dengan 16, BC sama dengan 12, dan TO sama dengan 14. Volume bangun tersebut adalah baik, jadi di sini bisa diperhatikan ini merupakan limas dengan alas persegi panjang, di mana di sini panjangnya 16 dan lebarnya 12 serta tingginya 14. Sehingga di sini volume sama dengan sepertiga luas alas dikali tinggi. Maka di sini sepertiga luas alas ini adalah luas persegi panjang, panjang dikali lebar, panjang 16, lebar 12. Kemudian dikalikan tinggi limas, ini adalah 14, sehingga 12 dibagi 3 hasilnya 4, maka 16 dikali 4 hasilnya 64, dikali 14 hasilnya 896. Sehingga untuk jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Luas permukaan bangun tersebut adalah baik, jadi di sini untuk bangunnya bisa diperhatikan ini adalah sebuah prisma dengan alasnya merupakan segitiga. Sehingga di sini kita masukkan luas permukaan prisma ini adalah 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Karena di sini luas selimutnya bisa kita ganti dengan keliling alas dikalikan tinggi. Maka di sini untuk 2 kali luas alas ini adalah 2 dikalikan setengah dikali alas dikali tinggi segitiga. Kemudian untuk keliling alas ini adalah jumlah sisi segitiga dikali tinggi prisma. Maka di sini untuk yang pertama apabila di sini 12 ini sebagai tingginya, maka di sini untuk alasnya belum kita temukan. Atau di sini 12 sebagai alasnya, di sini tingginya belum kita temukan. Sehingga di sini kita akan mencari terlebih dahulu untuk tinggi segitiga. Ini adalah akar dari sisi miring kuadrat dikurangi dengan alas kuadrat. Maka di sini 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Maka 225 dikurangi dengan 144 hasilnya 81. Sehingga akar dari 81 hasilnya 9. Maka di sini kita masukkan alas dan tingginya di sini adalah 9 dan 12. Kemudian jumlah sisinya ini adalah 15 yang merupakan sisi miring. Kemudian 9 ditambah 12, kemudian dikalikan tinggi prisma di sini 20. Sehingga di sini 2 dikali setengah hasilnya 1, 12 dikali 9 hasilnya adalah 108, 9 ditambah 12 hasilnya 21, ditambah 15 hasilnya 36, dikali 20 hasilnya 720. Sehingga 108 ditambah 720 hasilnya 828, ini adalah yang C. Selanjutnya nomor 25. Data berikut adalah berat badan beberapa siswa dari suatu sekolah. Median dari data di atas adalah baik, jadi di sini median ini adalah nilai tengah dari sebuah data setelah diurutkan. Maka di sini untuk datanya kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. Di sini ada 45 sebanyak 2. Ini 1, 45, kemudian ini 2. Kemudian juga 47 sebanyak 3, 1, 2, 3. Kemudian 49 sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian 51, 53, 55, dan 56.
Totalnya di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini totalnya adalah 18. Maka di sini untuk letak medianya ini adalah frekuensi ditambah 1 dibagi 2, sehingga di sini 18 ditambah 1 dibagi 2, hasilnya adalah 19 dibagi 2, hasilnya 9,5. Maka di sini medianya terletak di 9,5, sehingga di sini untuk letak 9,5 ini adalah di antara 49 dan 51. Maka di sini 49 ditambah 51 dibagi 2, hasilnya adalah 50. Sehingga untuk jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 26. Rata-rata nilai ulangan matematika siswa putra suatu kelas adalah 82. Sedangkan rata-rata nilai siswa putri suatu kelas adalah 91. Jika rata-rata kelas tersebut 87 dan banyak siswa itu 36 anak, maka banyak siswa putri adalah. Baik, jadi di sini untuk yang pertama kita bisa membuat sketsanya seperti ini. Jadi di sini laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki atau putra ini adalah 82, kemudian di sini untuk putri di sini ada 91. Kemudian di sini laki-laki ditambah perempuan hasilnya 36. Kemudian rata-rata satu kelas ini adalah 87. Maka di sini karena yang dicari adalah siswa putri, maka laki-lakinya kita ganti dengan 36 dikurangi putri. Sehingga di sini untuk banyak siswa putri ini adalah 36 dikurangi P dikali 82 ditambah P dikalikan 91 sama dengan 36 dikali 87. Sehingga di sini untuk 36 dikali 82 hasilnya 2952. Kemudian P dikali 82 hasilnya 82P, tandanya dikurangi. Kemudian P dikali 91 hasilnya 91P. Dan 36 dikali 87 hasilnya 3132. Sehingga di sini dikurangi 82P ditambah 91P hasilnya 9P. Kemudian di sini untuk 2952 ini bisa kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi dikurangi. Maka 3132 dikurangi 2952 hasilnya 180. Sehingga di sini untuk nilai P atau banyaknya siswa putri ini adalah 180 dibagi 9 hasilnya 20. Sehingga untuk jawabannya adalah C, 20 orang. Selanjutnya nomor 27. Perhatikan tabel hasil 5 kali ulangan IPA dan IPS yang diperoleh Barata berikut. Selisih rata-rata hasil ulangan IPA dan IPS yang diperoleh Barata adalah. Baik, jadi di sini ada IPA dan IPS. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu untuk rata-rata yang IPA. Sehingga di sini bisa diperhatikan 80, 90, 100, 70, 80. Ini kita jumlah dibagi dengan 5. Maka di sini adalah 420 dibagi 5 hasilnya 84. Kemudian untuk yang IPS 100, 100, 80, 90, 100 dibagi 5 hasilnya adalah 470 dibagi 5 hasilnya 94. Maka untuk selisih rata-ratanya ini adalah 94 dikurangi 84 hasilnya 10. Sehingga jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 28. Dua buah dadu dilambungkan bersama. Peluang muncul mata dadu berjumlah lebih dari 9 adalah. Baik, jadi di sini kita buat sketsanya untuk peluang dua buah dadu. Maka di sini untuk dadu yang berjumlah lebih dari 9, maka di sini untuk 9 kita buat garis.
Untuk yang lebih dari 9 ini ada 6,4, 5,5, 5,6, 6,5 dan 6,6. Jadi di sini 10, 11, 12. Sehingga di sini untuk peluang ini adalah titik sampel dibagi ruang sampel. Untuk titik sampelnya ini adalah 6. Jadi di sini ada 4,6, 5,5, 5,6, 6,4, 6,5, 6,6, sehingga di sini 6 dibagi dengan ruang sampel ini adalah semuanya. Maka di sini semuanya adalah 6 dikali 6 hasilnya 36, sehingga 6 dibagi 36 hasilnya 1/6. Maka untuk jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 29. Himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 9 sama dengan 0 adalah. Baik, jadi di sini kita akan mencari x1 dan x2 atau akar-akar dari 2x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 9 sama dengan 0. Yang pertama di sini untuk 2 ini adalah A, kemudian negatif 7 ini adalah B, dan negatif 9 adalah C. Sehingga di sini kita masukkan rumusnya. Untuk rumusnya ini adalah negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Sehingga di sini untuk B kita ganti dengan negatif 7, kemudian B di sini juga negatif 7. Untuk AC ini adalah 2, kemudian dikali dengan negatif 9, kemudian 2A ini adalah 2 dikali 2. Sehingga di sini negatif dikali negatif hasilnya positif. Kemudian negatif 7 kuadrat hasilnya 49. Kemudian 4 dikali 2 hasilnya 8 dikali negatif 9. Hasilnya negatif 72, sehingga dikurangi negatif 72. Hasilnya ditambah 72, kemudian dibagi 4. Maka di sini apabila dijumlah hasilnya adalah 121. Sehingga akar dari 121 hasilnya adalah 11. Maka di sini untuk pekerjaan kita ini akan kita hapus, kita naikkan ke atas, sehingga di sini untuk x1 ini adalah 7 ditambah 11 dibagi 4, hasilnya 18 dibagi 4, hasilnya 9/2. Kemudian untuk X2 ini adalah 7 dikurangi 11 dibagi 4, hasilnya negatif 4/4, hasilnya negatif 1. Sehingga di sini 9/2 dan negatif 1 adalah yang D. Selanjutnya nomor 30. Titik P 9, negatif 7 ditranslasi negatif 7,4 dilanjutkan dengan dilatasi 0,5 di koordinat bayangan akhir titik P adalah. Baik, jadi di sini untuk titik P yang pertama 9, negatif 7. Kemudian di sini ditranslasi ini adalah digeser. Sehingga di sini untuk 9 digeser negatif 7, hasilnya adalah 2. Dan negatif 7 digeser 4, hasilnya ini adalah negatif 3. Jadi di sini sama saja dengan dijumlah, 9 ditambah negatif 7, 2, negatif 7 ditambah 4, negatif 3. Kemudian yang berikutnya dilatasi. Jadi di sini didilatasi artinya di sini diperbesar 0,5, artinya di sini 2 dikali 5 hasilnya 10 dan negatif 3 dikali 5 hasilnya negatif 15. Sehingga di sini untuk koordinat bayangan akhir titik P ini adalah 10, negatif 15. Ini adalah yang A. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Blatik. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.